Oke, dan Mas Rizky sebenarnya kan Bang Yasdini kan selain sebagai Ketua Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional, beliau juga memegang mewakili ya salah satu klien begitu ya, yang ada terkait di dapur khusus ini gitu. Jadi sebenarnya kalau dari penjelasannya Bang Yasdini, sebenarnya uangnya ada. Harusnya ada dan bisa dikulis, tapi tinggal menunggu perintah, ibarat kata berarti ditahan gitu uangnya. Iya, uang itu ditahan pada saat periodisasi Padadan dan Pasoni, disimpan di rekening konsorsium. Entah konsepnya seperti dana abadi umat, saya nggak ngerti gitu. Simpan jadi kayak DAU gitu kan, saya nggak paham. Sementara uang vendor nggak diselesaikan. Nah waktu itu Pak Pusung gini, Pak Wakabadan Pusung yang sekarang masuk nih, sama-sama masuk kan semuanya. Itu mereka ajukan ketika udah Januari udah launching, Pak Pusung ngobrol kepada Dan, ini yang udah launching di dapur khusus, ini banyak vendor nagih. Daripada repot-repot, kita masukin aja ke APBN. Nanti rubah nanti di APBNP, ya kan, polanya gampang. Jadi dari tadinya 15.000 berarti di dapur khusus dia cuma 13.000. Karena 2.000-nya itu investasi pemerintah yang ngebangun. Itu sarannya Pak Lodik Pusung, ditolak sama Pak Dadan. Kata Pak Dadan, sesuai dengan pembahasan yang sudah diketuk di APBN, kita hanya membiayai yang 3T. Dibangun intervensi negara, keluar uang untuk bangun 3T. Di luar itu semua dimandirikan. Artinya investor, mitra, yang lain. Nah, kalau kita mau tarik ini supaya clear ya. Kenapa sih butuh mitra? Nah, gitu kan. Karena negara nggak punya uang buat bangun. Makanya dia tarik-tarik. Yes, karena gini, coba Mas, sekarang gini. Dengan satu dapur, itu kurang lebih biaya pembangunan 2 miliar sampai 3 miliar. Belum pengadaan tanah. Ya kan, kalau negara yang bangun kapan mau selesai satu. Terus yang kedua, kalau polanya itu kemitraan, negara satu bulan cukup cuman keluar 144 juta. Kalau 3 miliar berarti cuma jadi satu dapur, kalau pakai pola kemitraan jadi 20 dapur. Makanya pertumbuhan dapur di MBG itu cepat, karena pakai pola kemitraan, melibatkan nih seluruh unsur dan elemen. Nah yang menjadi persoalan sekarang gini Mas Rizky dan Bazila, ada gula ada semut. Jadi karena dipandang investasinya bagus, paling 2 tahun BEP gitu, 2,5 tahun udah balik, ya para investor-investornya mungkin dipikir daripada naruh uang di bank lebih baik invest deh di dapur. Gitu. Mereka taruh deh di dapur. Yang sebetulnya return pengembaliannya cukup lama. Yang rata-rata yang ngebangun dapur belum pada balik kok modalnya. Gitu, kasihan. Cuman gimmicknya aja sih sebetulnya kayak yang hebat. Saya kan berinteraksi dengan para mitra-mitra dapur. Tapi di situ tuh ada perjanjian kerjasamanya sama aturan kayak kapan balik modalnya, kapan itunya nggak sih? Nggak ada. Kalau di dapur itu hanya menjelaskan tentang tata kelola. Jadi dia kayak sistem kayak Indomaret aja. Jadi kita tuh cuman sebagai penyedia sarana prasarana dapur yang sudah dipersyaratkan oleh BGN sesuai petunjuk teknis. Baik layout, gambar, dan lain sebagainya. Kita tuh cuma menyediakan itu. Dan kita sebagai kuasa pengguna anggaran untuk belanja yang 10.000. Jadi yang ngatur menu ahli gizi, yang masak chef. Kemudian yang ngaturnya KSPPG, Kepala Satuan Pelayanan Gizi. Nah itu yang ngatur mereka. Jadi udah di order nih menunya A, B, C, D, E, F, G. Nah jadi si mitra di request, aku butuh belanja ini, belanja ini, belanja ini. Mereka lah belanja cari supplier. Tapi gitu. Kalau tadi Mas Yasdi bilang nggak ada uangnya, tapi kan anggarannya cukup besar, 300 triliun. Harusnya bisa, Mas. Harusnya bisa. Cuma kan saya nggak mengerti nih apa yang terjadi antara Pak Kabadan dengan Pak Wakabadan yang hari ini masuk. Sehingga ini jadi berlarut. Gitu kan. Nah terus 3T, kan ini rame tuh kemarin ada demo-demo 3T gitu kan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, publik kan bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi tuh gini nih. Karena ini judulnya bikin terang. Sekaligus bikin terang. Nah, saya bantu deh untuk kasih satu pandangan yang cukup. Nah, di 2025 itu ada pagunya pembangunan 3T itu di covering pemerintah. Nah, pada saat itu Pak Sony Sonjaya, Pak Wakabadan itu dia mengeluarkan SPK tuh, surat perintah kerja kepada vendor berarti ya, yang membangun di daerah 3T. Nah, karena dilakukan tidak dengan persiapan, pada akhirnya tata pelaksanaannya itu molor waktunya. Sehingga reimbursement keuangan untuk pembayaran 3T itu mau nggak bisa terserap. Akhirnya nih barang balik
Kalau Mas masih ingat cerita tentang Pak Purbaya mengapresiasi Kabadan mengembalikan uang APBN yang tidak terserap, ya itulah bagiannya. Nah lucunya usulan itu untuk di 2026 yang sekarang tidak ada postulat anggaran tentang pembangunan 3T. Itulah yang jadi moncos sekarang. Jadi para mitra yang udah ngeluarin duit ngebangun, ini udah gimana nggak ada yang bisa bayar. Berarti apa tata kelola pelaksanaan BGN kan amburadul di dalam. Gitu. Seamburadul apa kalau Bang Yezi bisa ngegambarin? Kalau di unsur pimpinan sih. Oke. Kalau di dapur sih clear, saya rasa mereka masak dan lain sebagainya. Cuman memang harus ada pengawasan yang cukup karena banyak banget polemik terjadi di lapangan. Oke. Ya, ini saya ulang sedikit. Kalau tadi berarti kan membangun dapur itu kan pemerintah dibilang oke, pemerintah nggak ada uangnya, jadi harus menggunakan pola kemitraan. Yes. Maka untuk mendorong percepatan Iya, mendorong percepatan. Nah, maka pemerintah hanya berfokus di 3T Yes. untuk membangun dapurnya. Iya. Harusnya bisa dong membangun daerah-daerah di 3T itu. Harusnya bisa. Tapi kenapa sekarang masih banyak yang belum terbangun di 3T ya? Karena Bu Nanik Esdiangnya itu kurang paham dia menjalankan BGN itu. Saya bilang aja deh. Kenapa kurang paham? Iya. Ya kurang paham dia. Karena gini, kalau menurut Mas Rizky, saya mau nanya, apakah wajah BGN itu ada di Jakarta? Apakah ada di sudut-sudut Jawa misalnya? Tidak. Wajah BGN yang asli dalam manifesto pikirannya Bapak Presiden itu jelas. Ada di timur jauh Indonesia. Ada di tempat-tempat yang dimana orang nggak bisa jangkau. Ya. Ada di tempat-tempat yang stunting. Ya. Ada di tempat-tempat di mana listrik itu nggak bisa masuk. Benar. Nah hari ini BGN nggak sampai ke sana, mereka sibuk di Jawa, sibuk mikirin gulanya, melupakan tempat-tempat dan mimpinya Bapak Presiden. Makanya Pak Prabowo itu menangis di situ melihat kerja-kerjanya para pejabat ini hari ini. Tapi saya potong sebentar. Ya. Saya klarifikasi, Zila juga. Saya sempat WA ke Bu Nani. Ya. Kalau Mas ini disclaimer, Mas Rizky masih bisa WA, kalau saya udah di-blok sama dia. Oh, udah di-blok. Udah di-blok. Oh, nanti cerita yang lain. Jadi saya WA Bu Nani. Saya WA Bu Nani, saya kan baru pulang dari Sumba. Saya WA Bu Nani, saya kirim foto. Bu Nani, ini anak-anak di Sumba, jangankan makan bergizi, Bu. Akses air bersih pun mereka nggak ada. Bu Nani respon loh. Mas, itu di mana? Saya bilang di Sumba Barat Daya. Di mana? Di Kecamatan Kodi. Oke, Mas, note. Maksudnya itu jadi satu atensi dari beliau. Harusnya kan kalau yang tadi Mas Yas dibilang, Bu Nani nggak mengerti, ini lucu gini, Bu Nani, Mas. contohnya ini memang saya lucu sih ngelihat BGN hari ini. Dengan anggaran yang sebesar itu tidak mampu menjangkau anak Indonesia di timur jauh sana gitu. Dan ini menjadi PR-nya Bu Nanik hari ini. Saya kritik pedes hari ini bukan karena saya benci sama beliau. Supaya di channel ini Bu Nanik perhatikan apa yang kita sampaikan, apa yang menjadi keluhan dan apa yang menjadi mimpinya Bapak Presiden hari ini. Coba dong buktikan 1 tahun kerja ini supaya kita bisa melihat senyum di pojok-pojok Indonesia sana. Gitu. Agar keadilan sosial itu benar-benar merata tuh. Benar. Kalau dapur itu hadir, Mas Rizky, Mbak Zila, apa ya sih sebetulnya yang bakal kita rasakan? Indonesia dan pemerintah hadir di sana. Ya. Gitu. Ya. Kemarin saya sempat tanya beberapa anak-anak di sana juga mereka belum dapat MBG sih. Belum dapat MBG.